Video ini adalah kuliah tentang struktur histologi rongga mulut. Selanjutnya, kita akan bahas faring. Faring secara anatomi berada di belakang dari rongga mulut, di belakang hidung. Sehingga kita mengenal ada beberapa bagian dari faring, yaitu ada nasofaring, yaitu yang berada di belakang dari organ hidung, orofaring yang berada di belakang rongga mulut, dan laryngofaring yang berada dekat dengan laring. Faring adalah area yang sangat unik karena dilewati oleh udara pernapasan, juga dilewati oleh makanan dan minuman, sehingga struktur dari faring mengikuti fungsi yang harus dilakukannya. Nasofaring paling sering dilewati oleh udara pernafasan, sehingga strukturnya mirip atau sama dengan struktur dari organ-organ pernapasan. Sedangkan orofaring dilewati oleh makanan dan minuman, sehingga strukturnya hampir sama atau sama dengan mukosa yang melapisi rongga mulut, yaitu epitel berlapis pipih dan tidak ditemukan keratin. Ini adalah struktur dari nasofaring atau epitel yang melapisi nasofaring. Tadi sudah disebutkan bahwa nasofaring itu berlokasi di belakang hidung, dilewati oleh udara pernafasan, sehingga strukturnya akan dibentuk oleh epitel yang hampir sama dengan yang melapisi hidung, yaitu epitel respiratorius yang disusun oleh sel-sel epitel kolumner, pseudostratified columnar yang bersilia dan ditemukan sel goblet. Sedangkan orofaring dilewati oleh makanan dan minuman, sehingga strukturnya hampir sama atau sama dengan mukosa yang melapisi rongga mulut, yaitu epitel berlapis pipih dan tidak ditemukan keratin. Sedangkan laryngofaring dilewati oleh keduanya, udara maupun makanan dan minuman, sehingga ditemukan dua jenis mukosa atau dua jenis epitel, yaitu epitel respiratorius dan epitel yang sama yang ditemukan di rongga mulut, yaitu berlapis pipih, tidak berkeratin. Berikutnya akan dibahas sedikit tentang kelenjar ludah. Tadi sudah disebutkan di awal dari kuliah ini bahwa rongga mulut selalu basah. Kenapa rongga mulut selalu basah? Karena selalu terekspos dengan produk yang dibuat oleh kelenjar ludah. Kelenjar ludah bisa dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar ludah mayor dan kelenjar ludah minor. Kelenjar ludah minor pada beberapa slide sebelumnya sudah ditunjukkan ada beberapa yang tersebar, misalnya di bibir bagian dalam, kemudian ditemukan di palatum yang lunak atau palatum mole, kemudian ditemukan pada bagian dalam dari lidah, pada dasar dari circumvallata, pada dasar dari papilla circumvallata. Jadi ada banyak jenis minor salivary gland yang tersebar di rongga mulut dan pada struktur-struktur yang terdapat pada rongga mulut dengan namanya masing-masing yang berbeda. Kemudian ada yang disebut dengan major salivary gland, yaitu kelenjar ludah yang besar-besar. Yaitu yang pertama adalah kelenjar parotis, ukurannya paling besar, ya. Perhatikan lokasi anatominya. Kemudian kelenjar submandibular dan kelenjar sublingual. Semua kelenjar ludah, baik kelenjar ludah yang mayor maupun kelenjar ludah yang minor, fungsinya sama, yaitu menghasilkan air liur atau saliva yang kemudian akan dikeluarkan ke rongga mulut. Fungsi dari saliva sangat banyak.
Selain membasahi rongga mulut, saliva juga berperan penting dalam proses pencernaan, yaitu membasahi makanan sehingga menjadi lebih lunak dan mudah untuk diolah atau dikunyah oleh gigi. Fungsi lainnya adalah ternyata di dalam saliva terdapat sebuah enzim, yaitu amilase, yang berperan dalam memecah karbohidrat. Jadi, proses pencernaan secara kimia sudah dimulai di rongga mulut saat saliva bercampur dengan makanan yang dilakukan oleh amilase. Kelenjar ludah juga menghasilkan saliva yang kaya dengan imunoglobulin A, laktoferin, dan lisosim. Hal tersebut menyebabkan ada fungsi imunologi atau imunologis dari saliva, yaitu membunuh kuman. Dan masih ada lagi fungsi-fungsi lain dari saliva. Sekarang kita lihat struktur dari kelenjar ludah. Kelenjar ludah secara struktur tersusun oleh acini dan ductus. Acini adalah tempat produksi dari saliva, sedangkan ductus adalah struktur yang mengantarkan produk tersebut ke tempat sekresinya. Ada dua jenis sel yang menyusun acini dari kelenjar ludah, yaitu sel serous dan sel mucous. Apa perbedaan dari kedua sel ini? Yaitu sel serous produknya cenderung cair atau watery seperti air, sedangkan sel mucous agak kental. Sedangkan kalau penampakannya kita lihat di bawah mikroskop, sel-sel serosa tampak lebih gelap, sedangkan sel-sel mukosa lebih terang. Sedangkan sistem ductus yang menghantarkan produk dari acini ke tempat sekresinya ada beberapa jenis yang disebut dengan ductus intercalaris, kemudian ductus interlobaris, kemudian berlanjut menjadi ductus striata, dan akhirnya produknya sampai di rongga mulut. Ini adalah gambaran dari struktur dari kelenjar ludah. Ada acinus, yaitu yang berbentuk agak lonjong. Kemudian ada sistem ductus. Kemudian perhatikan pada acinus ada sel yang disebut dengan sel serous yang produknya encer menyerupai air dan tampak lebih gelap, dan ada sel mucous yang tampak lebih terang dan produknya agak kental. Ada acini yang murni serous, jadi tersusun hanya oleh sel-sel serous. Dan pada jenis kelenjar ludah yang lain, acininya adalah campuran. Jadi kita temukan ada sel mucous, kemudian ketemu juga sel serous. Dan perhatikan, acini ini akan berlanjut ke ductus. Dan dapat dilihat juga struktur dari ductus yang tersusun dari sel-sel intercalated, sel-sel striated. Dan ada juga sel-sel myoepitelial yang berperan dalam membantu mengeluarkan produk dari kelenjar ludah ke rongga mulut. Sekarang kita lihat struktur dari kelenjar parotis, yaitu salah satu dari kelenjar ludah mayor. Kelenjar parotis ukurannya paling besar di antara ketiga jenis kelenjar ludah mayor. Kelenjar parotis acininya hanya disusun oleh satu jenis sel, yaitu sel serous. Jadi perhatikan pada gambar ini yang ditunjuk oleh tanda panah merah dan hampir tersebar di seluruh gambar adalah sel-sel serous. Jadi produk dari kelenjar parotis bersifat serous. Bisa dilihat juga pada bagian atas ada struktur ductus, yaitu yang mengantarkan produk dari kelenjar parotis ke rongga mulut. Kelenjar submandibular berada pada cekungan di tulang mandibula.
Kelenjar submandibuler tidak sebesar kelenjar parotis, tapi produk dari kelenjar submandibuler memiliki kontribusi volume paling besar pada volume saliva. Kemudian perhatikan pada asini yang menyusun kelenjar submandibuler, yaitu ada dua jenis. Ada sel-sel mukos yang berwarna agak terang, kemudian sel-sel serus yang berwarna agak gelap. Sehingga kelenjar submandibuler adalah termasuk kelenjar tipe campuran, yaitu campuran dari sel mukos dan serus. Kalau diperhatikan, jumlah serusnya lebih banyak dibandingkan dengan mukos. Sehingga kelenjar ini disebut sebagai kelenjar mukoserus. Ada struktur yang dibentuk oleh sel-sel serus yang berwarna gelap yang mengelilingi sel mukos yang disebut dengan serus delimunes. Tentu juga ditemukan duktus yang mengantarkan produk dari kelenjar ini ke rongga mulut. Kelenjar ludah mayor yang ketiga yaitu kelenjar sublingualis. Kelenjar ini berlokasi di dasar mulut di bawah dari lidah. Kelenjar ini juga jenis campuran, yaitu campuran antara serus dan mukus. Jadi kita temukan ada dua jenis sel yang menyusun asini, yaitu sel-sel mukus yang lebih terang, kemudian ada sel-sel serus yang lebih gelap. Kalau diperhatikan, sel-sel mukus jumlahnya lebih banyak dibandingkan sel serus, sehingga kelenjar sublingualis disebut sebagai kelenjar seromukus. Demikian kuliah tentang histologi rongga mulut, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada saran, tolong sampaikan ke email di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya mendapatkan video-video histologi berikutnya.